Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Ciamis, melalui bidang kesehatan masyarakat Kesmas menciptakan kesehatan bagi masyarakat terbebas dari stunting. Kepala Bidang Kabid Kesehatan Masyarakat Kesmas Dinkes Ciamis, Dr. Eni Rohaini menciptakan kolaborasi Cinta Germas dalam upaya penurunan stunting bersama komunitas emak-emak support Salmon Nusantara, EESN Rebon. Dr. Eni Rohaini, atau yang paling dikenal dengan sebutan Dokter Cinta, satu dari ratusan pejabat kesehatan lainnya yang berjuang untuk masyarakat agar terbebas dari stunting. Upaya untuk penurunan stunting erat kaitannya dengan anak dan remaja dan emak-emak. Makanya, Dokter Cinta mengundang semua elemen baik dari TPPS Ciamis, PKK, Persit Bayangkari, IAT, GO, Moka Ciamis, Perbankan, MUI, Basnas, PGRI, APDESI, PPDI, Organisasi Profesi, FKUB, Aisyah, Persikindo, dan komunitas lainnya untuk berbagi ilmu. Program tersebut, program cerdik dan inovatif, di mana dunia kesehatan berkolaborasi dengan dunia masa kini, agar menuju masyarakat sehat, terbebas dari stunting. Berbagi upaya untuk menyerukan bebas stunting di media sosial seperti Instagram, YouTube, dan TikTok. Dikatakan Dr. Eni Rohaini, pihaknya sudah berkolaborasi dengan beberapa universitas ternama, diantaranya IPB, UNPAD, UI, UGM, dan sekarang UPN Veteran Jatim. Kita kawal dari usia, ibaratnya dari sebelum melahirkan sampai setelah melahirkan. Nah, untuk di Kabupaten Ciamis sebetulnya sudah ada kan Pawang Hati Bucin ya, pengawalan dan perhatian khusus untuk ibu, bayi, balita dengan cinta. Jadi yaitu kita sedang mengawal dan membersamai pendampingan dari mulai 0 sampai 23 bulan. Jadi untuk ibu hamilnya, apakah ibu hamilnya asupan nutrisinya sudah sesuai belum, ya gizinya sesuai belum, kemudian juga tablet tambah darahnya harus rutin diminum, kemudian minimal 6 kali pemeriksaan kehamilan, itu untuk yang ibu hamil. Nah untuk yang bayi baru lahir sama ASI eksklusifnya ya sampai 6 bulan, kemudian ASI MPASI ya atau ASI lanjutan, nutrisinya juga asupannya harus sesuai dengan gizi seimbang. Nah itu makanya kami bekerja sama dengan dari UPN Veteran Surabaya. Kita ingin melihat di Ciamis tuh apa sih yang menjadi masalah gitu ya, apakah dari pola asuhnya atau asupannya atau faktor-faktor tadi, faktor lainnya, bisa faktor ekonomi dan lain-lain gitu, atau memang perubahan perilakunya seperti apa. Nah itu yang coba lagi kita gali, karena kan sesuai arahan Pak Kepala Dinas Kesehatan, pokoknya intervensi langsungnya kita selesaikan dalam beberapa bulan ini. Dan kenapa saya selalu menggencarkan ayo datang ke Posyandu, karena kita ingin 100% bayi dan balita itu datang ke Posyandu, termasuk ibu hamilnya gitu. Nah kalau semuanya sudah datang 100%, otomatis intervensinya akan lebih mudah. Di bulan Juni ini serentak, gimana caranya 100% harus datang ke Posyandu. Yang nggak datang kita kunjungi. Karena kalau rutin tiap bulan, intervensinya kan lebih cepat. Makanya kami lewat Desa Siaga juga mengajak, ayo bangga datang ke Posyandu gitu. Kan program-programnya sebetulnya sudah ada di sana semua gitu, tinggal maunya. Lanjut Dokter Eni, pihaknya juga terus berusaha berbagi cinta bersama berbagai generasi. Malahan Eti Dwi Susanti, salah satu pakar manajemen digital bersama Yudiana Indriastuti, pakar public speaking, menjadi narasumber di berbagai acara preventif, promotif, serta perubahan perilaku dalam upaya percepatan penurunan stunting. Malahan, Eti Dwi Susanti dan Yudiana Indriastuti, sebagai penasehat dari komunitas EESN Rebon yaitu emak-emak support Salmaroni, pihaknya sangat mengapresiasi terobosan Dokter Cinta untuk menurunkan stunting lewat media sosial, karena untuk zaman sekarang media sosial menjadi tren yang paling disukai. Eti juga menegaskan,
Pihaknya bersyukur bisa datang ke Kabupaten Ciamis untuk melihat langsung seperti apa media untuk membantu menurunkan stunting di Ciamis. Selain itu, mereka akan melakukan riset di wilayah kerja Puskesmas Rancah terkait percepatan penurunan stunting. Eti mengajak kepada seluruh elemen yang hadir agar bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa stunting bisa dicegah dan bisa dihindari, terutama bagi generasi muda yang belum menikah. Eti berharap dengan adanya pertemuan tersebut bisa mengurangi angka stunting di Kabupaten Ciamis. Pihaknya juga akan turun ke lapangan untuk melihat atau mengecek angka stunting di Kabupaten Ciamis. Komunitas emak-emak ESSN Rebon diikuti lebih dari 50 emak-emak dari berbagai profesi se-Indonesia yang ingin sepenuh hati membersamai generasi penerus supaya sehat, keren, bebas stunting, dan penuh cinta. Kenapa kita sampai datang ke Ciamis itu ingin mengeksplor sebenarnya yang jadi sumber masalah untuk stunting ini bisa jadi tidak karena kekurangan gizi, tapi bisa pola hidupnya, memahami bagaimana mereka harus mengkonsumsi makanan sehat ataupun pemahaman mereka tentang gizi buruk itu yang kurang itu yang nanti kita eksplor. Penanganannya itu bisa dilakukan secara dini dari kita yang selama ini mungkin saya maunya pokoknya makan frozen gitu ya. Ternyata itu pada saat saya bisa hanya memanfaatkan makanan yang tidak harus berlebih atau mahal, tetapi yang penting fresh gitu ya. Investasi untuk anak itu ternyata perlu dengan menata pola makan. Kita sebagai ibu juga tidak harus mahal. Yang penting itu memanfaatkan apa yang ada di sekitar itu. Insya Allah inilah bisa tertangani untuk masalah stunting itu. Dokcin sih karena kita kenalnya juga lewat media ya. Saya bilang sebenarnya follower Dokcin yang semakin besar itu sebenarnya menjadi sarana untuk mempromokan ataupun memberikan edukasi tentang stunting itu tidak harus sesuatu yang mengerikan, tetapi bisa saya bilang, Dok, Bu, kontennya itu ini misalkan Yang real ya. iya, nah itu kita bisa memberikan konten-konten yang menarik sehingga mereka oh iya ternyata ini ya ngaruhnya juga luar biasa. Dan saya yakin nanti dengan masukan dari kita Dokcin yang sudah bisa memanfaatkan media sosial untuk sosialisasi itu lebih menegaskan lagi gerakan masyarakat sehat itu melalui media sosial yang sudah dibangun oleh akan kolaborasi riset dan sampling yang diusulkan oleh Dokcin ini dirancang dan kita sudah memetakan sekilas saja ternyata banyak ibu rumah tangga yang istilahnya di rumah gitu ya. Itu mungkin yang salah satu. Kemudian tadi pagi saya riset kalau dilihat dari pengguna internet Jawa Barat yang termasuk pengguna yang tertinggi, mestinya akses untuk media sosial itu juga besar. Sehingga nanti dengan riset itu nanti akan ini tadi sudah bisik-bisik. Ini kayaknya nanti kita bisa ngambil sampling terutama untuk yang bayi yang 0 sekian itu bisa jadi dari keluarga muda, ada juga bayi yang dilahirkan dari keluarga yang kebrojolan, nanti kan akan ketahuan. Sebenarnya yang menjadi masalah itu nanti bisa jadi pola asuhnya, latar belakang dari keluarga, latar belakang pendidikan, bisa juga jadi mata pencarian. Itu juga bisa kita potret dari sampling untuk di daerah Rancah. Dan nanti kita lebih ke ekonomi kreatif ya solusi, karena bagaimanapun kalau kita bicara makanan sehat ya kembali lagi ekonomi itu menentukan, dan ternyata ekonomi itu tidak harus mahal sebenarnya. Nah itu yang nanti kita coba untuk ungkap dari salah satu sampling wilayah di Rancah itu. Dari Ciamis, Insiden 24 TV mengabarkan.